Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tubagus Yangin. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Korea mulai dari nol ya. Akan dibahas itu mulai dari huruf Korea, dari huruf-hurufnya mulai dari nol. Huruf Korea itu dinamakan Hangul dan diciptakan oleh Raja keempat dinasti Joseon atau Raja keempat Korea. Jadi cikal bakal Korea itu yaitu kerajaan Joseon ya. Nah, diciptakan oleh Raja keempat yaitu nama rajanya yaitu Sejong atau sering disebut Sejong yang Agung. Nah, huruf Korea dinamakan Hangul. Di Hangul. Nah, atau dibaca Hangul. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sedangkan bahasa Koreanya itu dinamakan Hangugo. Ya, Hangugo. Nah, seperti itu. Nah, Hangul terdiri dari 40 huruf, dibagi menjadi 19 konsonan dan 21 buah vokal. Nah, kita akan membahas konsonan terlebih dahulu. Oke, video pelajaran bahasa Korea kita atau yang saya hadirkan ini secara manual ya, biar Anda sekalian yang menonton video ini benar-benar serasa sedang berada di dalam kelas. Oke, saya menggunakan whiteboard dan spidol. Yang pertama, konsonan. Yang pertama itu ada huruf Gyeok. Bunyinya kalau di awal suku kata yaitu berbunyi huruf G. Apabila di akhir suku kata itu berbunyi huruf K. Tapi ada di beberapa kata kadang Gyeok itu dari awal pun sudah berbunyi K. Nah, sebenarnya dalam bahasa Korea itu sendiri, dalam pelafalannya itu Gyeok itu antara G dan K, yaitu di tengah-tengah ya bunyinya. Contoh, kita tambahkan satu vokal, yaitu vokal A, misalnya untuk mencontohkan semua konsonan ya. Contoh, ditambahkan A, Gyeok ditambah A, maka ini bunyinya adalah Ga. Tetapi apabila di akhir, di sini ada Gyeok, ini A, ini Gyeok. Berarti ini bunyinya adalah Gak. Ya, bukan Gag. Oke. Konsonan yang kedua yaitu Sang-Gyeok. Sang-Gyeok yaitu Gyeok yang digabungkan atau dua buah huruf Gyeok. Nah, ini bunyinya ini K, mau di awal, mau di akhir tetap bunyinya K. Nah, contoh penggunaannya atau contoh penulisannya yaitu misalkan seperti ini. Sang-Gyeok ditambahkan huruf vokal A, jadi K. Bunyinya ini K. Apabila di bawah atau di akhirnya ini ada Sang-Gyeok, maka ini bunyinya itu Kak. Ya, awal K, akhir juga K. Oke. Yang ketiga yaitu huruf Nien. Bentuknya seperti Gyeok yang terbalik. Ini nama hurufnya adalah Nien. Ya. Bunyinya adalah N. Mau di awal, mau di akhir ini bunyinya N. Contoh, Nien ditambah A, maka ini bunyinya adalah Na. Apabila di akhir suku kata ini ditambahkan nien lagi, maka ini bunyinya adalah nan. Oke, paham? Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah diget. Diget seperti nien tapi ada garisnya lagi. Nah, seperti ini ya, seperti huruf C pada alfabet. Nah, diget bunyinya adalah D apabila di awal suku kata dan T di akhir suku kata. Tapi kadang juga di suatu kata
Terkadang diget itu di awal juga udah huruf P ya pengucapannya. Contoh sederhananya yaitu diget ditambah vokal A. Maka ini bunyinya adalah da. Apabila di akhir suku kata diget dipakai, maka ini bunyinya adalah dad. Ya, bukan dad. Oke, kalau dad maka ini salah. Lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah sang diget. Sang diget adalah diget yang digabung menjadi satu ya, dua buah diget yang digabungkan menjadi satu. Nah, sang diget ini bunyinya adalah T. Contoh, sang diget ditambah A. Maka ini bunyinya ta. Bukan da ya. Bukan da seperti diget, bukan. Ini salah. Oke. Nah, apabila di akhir misalkan, maka ini bunyinya tat. Oke, cukup untuk sang diget. Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Nah, apabila ini terasa cepat, bisa Anda stop dulu ya. Stop dulu, nanti Anda lanjut lagi. Oke. Lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu real. Nah, real ini bentuknya seperti huruf S, tetapi terbalik ya. Real ini bunyinya apabila di awal suku kata yaitu R, apabila di akhir suku kata yaitu L. Ya. Contohnya, contoh sederhananya misalkan real ditambah A. Kita pakai satu vokal saja dulu ya. Kita tulis di sini lah. Ini adalah A. Nah, real ditambah A. Jadi ini bunyinya ra. Nah, apabila di akhir maka bunyinya ini ral ya, karena 3 1 2 3 R A L, jadi ral. Kita lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu miem. Miem. Nah, miem bentuknya kotak ya. Ini namanya miem. Bunyinya adalah M, mau di awal, mau di akhir sama bunyinya M. Contoh, ini miem, terus ini A. Maka ini dibaca ma. Miem, A, terus ditambah lagi miem, maka ini bunyinya mam. Oke, lanjut. Kita lanjut ke biep. Nah, biep seperti ini. Ini nama hurufnya adalah biep. Bunyinya adalah B di awal, P di akhir suku kata. Contoh, B atau biep ditambah A, maka ini bunyinya adalah ba. Apabila di akhirnya kita tulis biep lagi atau kita tambahkan biep, maka ini bunyinya P, jadi bab. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham sampai sini, kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya yaitu sang biep, yaitu biep, dua buah biep yang digabungkan. Ini sang biep. Nah, ini bunyinya yaitu P. Ya, bunyinya itu P. Contoh, ini sang biep, kemudian kita tulis huruf A, maka ini bunyinya pa. Nah, apabila kita tulis lagi di sini sang biep, maka ini bunyinya adalah pap. Lanjut lagi. Kita lanjut.
ke konsonan siat. Oke. Konsonan siat. Nah, konsonan siat ini bunyinya S apabila di awal dan T apabila di akhir suku kata, ya. Contohnya seperti apa? Ini sang siat, ya. Kemudian ini A. Maka ini dibacanya sa. Nah, kalau di sini dikasih lagi sang siat, maka di sini T, ya, karena sang siatnya di akhir suku kata. S-A-T, jadi sat. Oke, paham? Selanjutnya yaitu sang siat. Nah, yaitu dua buah siat yang digabungkan. Sang siat. Nah, ini sama seperti siat, cuman lebih tebal, ya, lebih mendesis, ya, S-nya. Kadang suka disebutkan ini S-nya double gitu. S gitu, seperti itu. Atau padahal mah biasa saja, ya. Gak apa-apa. Ini sang siat apabila di awal itu S, kalau di akhir itu T. Oke. Contoh. Nah, sang siat ditambah A. Kita biar mempermudah, kita memakai vokal A dulu saja, ya. Memakai vokal A dulu. S tambah A, maka dibacanya sa. Oke. Nah, apabila sang siat di akhir, maka ini hurufnya T. Jadi sat. S-A-T. Sat. Pak, kok cara penulisannya seperti itu? Nah, nanti untuk penulisan bahasa Korea nanti akan dibahas, ya, di segmen lain. Oke, kita sekarang mengenal huruf saja dulu, ya. Nah, cara penulisan itu berbeda-beda tergantung jenis vokalnya nanti, ya. Ada vokal berdiri, ada vokal duduk. Nanti dibahas di vokal, ya. Lanjut. Setelah sang siat ada iyeng yang bentuknya seperti O. Nah, iyeng ini tidak ada bunyinya di awal. Di awal tidak berbunyi, tidak berbunyi di awal suku kata. Tidak ada bunyi, ya. Tapi apabila di akhir itu bunyinya eng di akhir, ya. Contoh, nah ini yang. Nah, ditambahkan vokal A, maka ini bunyinya A doang. A saja. Ya, bunyinya itu A. Tidak ada engnya, tidak enga, tapi A saja. Karena di awal. Tapi apabila di akhir suku kata, maka ini ada bunyinya, jadi ang. Bingung? Oke, saya kasih contoh yang lain. Pakai menggunakan konsonan yang lain. Kita memakai konsonan giak. Giak itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini bunyinya G, ya. Ditambahkan A, maka ini jadi ga. Nah, kita tambahkan konsonan eng di akhir, maka ini jadi gang. Paham? Tapi apabila seperti ini, maka ini tidak berbunyi. Ini A saja bunyinya, ya. Tidak nga, tidak. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke konsonan jiat. Konsonan jiat, nah ini bunyinya J di awal, apabila di akhir itu T. Contoh, nah ini J, jiat tambah A, jadi ja. Oke, kalau tambahkan lagi jiat, maka jadi T, jadi J, A, T, jadi jat. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti silahkan ketik saja di kolom komentar. Kita lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu sang jiat. Ya, bunyinya C. Sang jiat adalah berbunyi C di awal dan di akhir itu T. Awas, ada beberapa gambar di Google
ini menyatakan bahwa sang jiat berbunyi J itu salah. Ya, sang jiat bunyi J di awal itu salah. Bunyi sang jiat itu C. Ya, kalau di akhir itu T. Nah, contohnya ini sang jiat tambah A jadi ca. Oke. Jadi ca. Kalau di akhir, nah ini T jadi cat. C A T, cat. Oke. Lanjut. Kita ke ciet. Nah, ciet itu huruf ciet ada garis di atasnya ya kecil. Nah, ini ciet bunyinya CH. Ya, C ada hanya C. Ya, seperti itu. Kalau di akhir itu T. Contoh ciet tambah A jadi ca. Ditambah ciet di akhir jadi cat. C A T jadi cat. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Kita ke huruf kiek. Huruf kiek bunyinya adalah KH. Ya, KH. Kalau di akhir itu K. Contoh, ini ini kiek, ini A, jadi K. K. Nah, kalau di akhir jadi kak. Kita tulis lagi di akhir jadi kak. K A K, kak. Kita lanjut. Nah, sekarang yang bentuknya seperti huruf E pada alfabet. Nah, ini adalah huruf tiet. Nah, ini TH ya bunyinya. Kalau di akhir itu T. Contoh, ini tiet ditambah A, maka bunyinya adalah ta. Sekali lagi, bunyinya adalah ta. Kalau kita tambahkan tiet di akhir suku kata, maka di sini kita tambahkan T. Makanya bunyinya jadi tat. Tat. Ya. T A T jadi tat. Lanjut, ada dua lagi. Nah, selanjutnya ada huruf piep. Nah, huruf piep bentuknya seperti ini. Nah, bunyinya itu PH. Ya. Nah, kalau di akhir P, piep. Contoh, ini piep ditambah A. Jadi bunyinya adalah pa. Sekali lagi bunyinya adalah pa. Apabila kita tambahkan piep lagi di akhir, maka bunyinya pap. Oke. Sekali lagi pap. P A P jadi pap. Kita lanjutkan. Hiat. Yang terakhir adalah konsonan hiat. Bentuk konsonan hiat beda-beda ya, tergantung penulisannya, jenis penulisannya. Ada yang seperti ini, ada yang nulisnya seperti ini juga ada, sama saja ya. Nah, ini H ya, hiat. Nama hurufnya adalah hiat. Bunyinya adalah H di awal suku kata, T di akhir suku kata. Contoh, nah ini hiat, ini A, maka bunyinya H. Kalau ada hiat di sini jadi T, maka bunyinya T. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Silahkan klik like dan subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.